Tahukah kalian apa yang akan kalian ucapkan ketika sudah nafas terakhir yang keluar dari kalian? Kalian akan mengatakan kepada Allah, Subhanallah, lihatlah manusia yang sedang sekarat ini. Dia meminta 1 hari, atau mungkin 1 jam saja, atau 1 menit saja untuk bersedekah. Kemana sekian puluh tahun yang Allah berikan selama hidupnya? Kalau seandainya ia tidak membendung Zam-Zam ini, niscaya Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kehidupan di muka bumi ini, di kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Satu ujian berganti dengan ujian berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang jadikan adanya kehidupan, begitu juga kematian, untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam diri manusia, di dalam surat Al-Balad Allah berfirman, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam ujian berganti ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam kehidupan yang penuh dengan ujian ini harus kita lewati hari demi hari. Sejak ibu-ibu kita melahirkan kita di muka bumi ini hingga kita akan menghembuskan nafas terakhir. Ketahuilah setiap detik yang kita lewati, setiap hari yang kita lalui, semuanya akan menjadi ujian di dalam diri kita dan di sekitar lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk melewati sekian waktu yang Allah berikan kepada kita, warna-warni kehidupan yang akan kita lalui, Allah pun berikan kepada kita segala macam nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmatul mal, nikmat berupa harta yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia ini Allah jadikan di dalam diri mereka ujian berupa kecintaan kepada harta yang sangat melekat di dalam diri mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam suratul Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian benar-benar mencintai harta, masuk ke dalam relung hati kalian yang paling dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka harta adalah di antara ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap manusia. Dan ketahuilah, semua harta yang Allah berikan tidak akan ada yang berlalu begitu saja tanpa ada permintaan tanggung jawab di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketahuilah, inilah realita kehidupan kita, realita yang kita sekarang berada di dalamnya. Allah berikan kepada kita harta dan Allah akan uji kita pada harta tersebut. Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah Allah berikan kita harta ini, Allah subhanahu wa ta'ala pun menguji kita dengan syariatnya. Sejauh mana kita menjadikan kecintaan kita kepada harta dibanding dengan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita rela meninggalkan kecintaan kepada Allah hanya untuk mengorbankan diri kepada harta, padahal kita lupa bahwasanya yang memberikan harta tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam suratul Hadid, wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah dari harta yang telah kami berikan kepada kalian, yang kalian jadi memiliki harta ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Namun sayangnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan hari-hari yang bergulir, dalam kehidupan yang kita lewati selangkah demi selangkah, ternyata kita saksikan harta yang Allah titipkan kepada kita ini justru sedikit demi sedikit berubah menjadi tujuan hidup dan melupakan bahwasanya kita sedang berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ingatkan kita, karena Allah tidak menginginkan kita tersesat tanpa adanya peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir surat Al-Munafiqun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta keturunan kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah harta kalian melalaikan kalian dari tujuan hidup kalian. Kalian sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Kemudian kita Allah subhanahu wa ta'ala, dan infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang suatu hari ketika kalian akan menghembuskan nafas terakhir. Tahukah kalian apa yang akan kalian ucapkan ketika sudah nafas terakhir yang keluar dari kalian? Kalian akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku penangguhan sesaat saja, semenit saja, atau 1 jam saja, atau 1 hari saja, agar aku bisa berinfak dari hartaku dan aku bisa menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Subhanallah, lihatlah manusia yang sedang sekarat ini, dia meminta 1 hari atau mungkin 1 jam saja atau 1 menit saja untuk bersedekah. Kemana sekian puluh tahun yang Allah berikan selama hidupnya? 30 tahun yang Allah berikan berupa umur, 40, 50, bahkan ada yang sampai 70, 80 tahun ataupun lebih. Kemana mereka gunakan sekian puluh tahun? Kenapa setelah sekaratul maut baru mereka minta 1 menit agar ia bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Wahai manusia, kalian cuma meminta sesaat, meminta semenit atau sejam ataupun sehari. Bukankah kami telah berikan kepada kalian umur yang sangat panjang, yang seharusnya umur yang panjang ini menjadikan kalian lebih bijak dalam kehidupan, lebih pandai dan lebih berhati-hati di dalam kalian melewati setiap langkah kalian di dalam kehidupan ini. Kenapa ketika setelah sakaratul maut datang, hembusan nafas terakhir yang kalian rasakan sudah berat nafas ini keluar, barulah kalian meminta sesaat saja untuk bisa berinfak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika bersedekah ini, berinfak ini, dan juga berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari yang dicintai oleh manusia adalah perkara yang berat. Allah subhanahu wa ta'ala pun berikan kepada mereka seorang tokoh, seorang figur yang menjadi
contoh terbaik, role model terbaik bagi kaum muslimin di dalam mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan kepada harta ataupun keturunannya. Dialah Ibrahim alaihissalam yang hari ini kita hadir di Musalla al-Eid, dan sebentar lagi kita akan pulang untuk menyembelih hewan-hewan kurban kita. Semuanya adalah untuk mengikuti figur yang kita muliakan tersebut. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya di daerah Babilonia. Pada saat itu ayahnya, ibunya, seluruh kerabatnya, dan masyarakat di tempat tersebut menolak dakwah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat mereka tidak mau beriman, bahkan mereka ingin membakar Nabi Ibrahim, menyalakan api, namun Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang bertakwa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan hambanya disakiti oleh siapapun. Nabi Ibrahim pun terpaksa harus berhijrah meninggalkan kampungnya, kampung tempat lahirnya ini, sembari mengatakan di dalam hatinya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kerabatku, ayahku, ibuku tidak ada yang mau beriman, maka anugerahkanlah kepadaku keturunan yang aku akan membangun peradaban yang baru untuk manusia-manusia yang hanya beribadah kepadamu. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan Kufa, negeri yang paling ia cintai tanah lahirnya, menuju ke negeri Palestina, Baitul Maqdis. Pada saat itu Nabi Ibrahim melewati banyak perjalanan hingga akhirnya ia mendapatkan seorang istri bersama istrinya yang sebelumnya, dialah Hajar alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim setelah perjalanan dan penantian yang sekian lama, ia baru dianugerahi seorang anak setelah usianya mencapai 86 tahun. Itulah Ismail alaihissalam. Namun dikarenakan ada permasalahan di Baitul Maqdis, membuat Nabi Ibrahim harus membawa anaknya berserta istrinya Hajar dan Ismail untuk bertempat di Mekah, yang pada saat itu Mekah adalah lembah yang gersang, tidak ada satupun tanaman, apalagi manusia dan hewan. Pada saat itu Nabi Ibrahim pun berangkat menuju Mekah. Ia meletakkan anak dan istrinya dengan hanya menyisakan bekal sekantong kurma dan air hanya sedikit saja. Ketika Nabi Ibrahim ingin kembali ke Palestina, Hajar alaihissalam, seorang wanita yang sangat bertakwa kepada Allah, ia pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, ila aina ya Ibrahim wa tatrukuna hahuna laisa fiha insun wala syai'. Kemana engkau wahai Ibrahim? Apakah engkau meninggalkan kami di sini tanpa ada manusia, tanpa ada teman, dan tidak ada perbekalan sama sekali kecuali yang sedikit ini? Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berjalan hingga 3 kali Hajar mengulangi ucapannya, namun Ibrahim terus berjalan dan terakhir ia mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini, meletakkan kami di sini bersama anakku? Maka Ibrahim mengatakan, betul, itulah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan ucapan wanita mukminah ini. Idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Hajar beserta anaknya yang masih bayi, yang masih menyusui, tinggal di tempat yang gersang, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia yang lain. Pada saat itu pun Hajar menyusui anaknya hingga ketika bekalnya habis, airnya kering. Ismail pun terus menangis dikarenakan sang ibu tidak bisa lagi menyusui karena tidak ada nutrisi makanan yang masuk ke tubuhnya. Ketika melihat anaknya terus menangis, Hajar sang ibu ini pun tidak tega melihat wajah anak yang kehausan. Ia pun berusaha mencari tempat yang paling tinggi, semoga dia bisa melihat orang dari kejauhan dan meminta pertolongan. Ia pun melihat ada suatu bukit. Ia menaiki bukit tersebut, lalu memanggil-manggil, mungkin saja ada yang lewat. Itulah yang disebut dengan Bukit Sofa. Kemudian ia turun menjauh ke bukit yang seberangnya. Mungkin saja di seberang sana ada orang lain yang sedang berlalu, ada kafilah pedagang dari bangsa Arab yang sedang melewati tempat tersebut. Ternyata tidak ada, dan di atas bukit itulah Nabi Hajar memanggil-manggil orang. Itulah yang disebut dengan Bukit Marwah. 7 kali Hajar bolak-balik, dan itulah sa'i yang dilakukan oleh manusia hari ini dan sejak zaman Nabi sampai hari kiamat kelak. Kemudian ketika Hajar selesai pada putaran yang ke-7, tiba-tiba ada yang mengatakan, jangan takut, jangan takut.
engkau sedang berada di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan anak ini dan ayahnya untuk membangun rumah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu pun datang malaikat Jibril yang mengepakkan sayapnya ke tanah hingga akhirnya keluar mata air. Itulah mata air Zam-Zam. Segera Hajar membendung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan Abdullah bin Abbas termasuk dalam Sahih Bukhari, rahimallahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibu Ismail. Kalau seandainya ia tidak membendung Zam-Zam ini, niscaya Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir. Kemudian setelah itu pun Nabi Ibrahim alaihi salam kembali menengoki anaknya, begitu seterusnya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk. Hingga ketika Nabi Ismail yang dinantikan setelah 86 tahun ini, ia pun mulai bisa berlari-lari kecil. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ia tentu melihat anak semata wayangnya. Satu-satu dari anak Ibrahim adalah Ismail pada saat itu. Ia pun mengatakan kepada anaknya, ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam surat As-Saffat, kata Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi dan engkau ketahui mimpi para nabi itu adalah benar. Aku menyembelihmu di dalam mimpiku. Maka dengarkan ucapan Ismail alaihi salam, anak yang sangat saleh. Ia pun mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapati aku orang yang bersabar. Ketika itu pun Nabi Ibrahim mengambil pisaunya, membaringkan Nabi Ismail. Tapi ketika ia melihat wajah Ismail, ia tidak tega. Wa tallahu lil jabin. Akhirnya Ibrahim pun membuat anak ini tengkurap agar ia menyembelih dari tengkuknya, karena ia tidak siap untuk melihat wajah dan mata anaknya ketika pisau ini harus menyobek leher anaknya. Ketika itu pun di saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu apa yang Allah inginkan dari Ibrahim sebenarnya? Tidak mungkin Allah membiarkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari Nabi Ibrahim? Wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kami pun memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, telah jujur kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah benar engkau telah mendahulukan Allah dibanding hartamu, bahkan dibanding anakmu yang paling kau cintai. Itulah contoh pengorbanan seorang manusia yang lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dibanding kecintaan dari harta ataupun kecintaan dari buah hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebutkan, inna hadza lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim. Wahai Ibrahim, inilah ujian yang benar-benar sangat berat dan engkau berhasil melewatinya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dikarenakan tidak ada lagi yang dicintai Nabi Ibrahim di dalam hatinya kecuali Allah, maka Allah pun menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah figur bagi kita, contoh dan suri teladan bagi kita yang terbaik di dalam kehidupan ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, di dalam mengorbankan semua apa yang ia miliki, bahkan apa yang paling ia cintai. Lalu di manakah kaum muslimin yang mereka terkadang mengabaikan salat 5 waktu mereka, yang terkadang mereka melalaikan larangan-larangan Allah hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk mengejar sedikit dari perhiasan dunia, padahal semuanya adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat miris dan sangat menyedihkan ketika kita mendengarkan sebagian kaum muslimin sibuk kerja, banting tulang peras keringat, sehingga meninggalkan sholat, hingga lupa untuk belajar, hingga usia mereka ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, dan mereka belum bisa membaca Al-Quran. Mereka belum bisa sholat sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang disebutkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Malik bin Huwairith. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan para sahabat telah melihat langsung Rasulullah bagaimana ia salat dan menukilkannya kepada para tabi'in hingga kepada zaman kita ini di dalam kitab-kitab hadisnya. Maka kemana kita selama ini? Kemana kita gunakan waktu kita? Begitu lalainya kita dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita bekerja, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan. Itulah tujuan dari hidup. Afa hasibitum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un. Allah tegur kita semua di akhir surat Al-Mu'minun. Kata Allah, wahai manusia, apakah kalian menyangka kalian diciptakan hanya untuk bermain-main saja, makan, minum, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Mustahil ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak memiliki hikmah. Perhatikan seekor nyamuk atau seekor lalat yang kita lihat sangat hina. Tahukah kita fungsinya dalam rantai makanan? Lalat inilah yang mengurai jutaan ton dari sampah-sampah manusia, sampah organik. Begitulah sunnatullah di dalam kehidupan. Tidak ada satupun yang terlewatkan sia-sia. Semuanya memiliki tugas dan fungsi, semuanya memiliki hikmah. Lalu manusia yang penciptaannya sangat indah, yang sangat kompleks, mereka hidup tanpa ada tujuan dan hikmah. Mustahil ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka mereka hanya dibiarkan begitu saja setelah diciptakan tanpa ada bimbingan, tanpa ada perintah dan larangan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita jadikan hari-hari yang tersisa dari kehidupan kita adalah momen-momen untuk kita lebih memperbaiki langkah kaki kita di dalam kehidupan dunia ini, agar kita lebih bijak di dalam menilai kehidupan. Kita bekerjalah dengan maksimal, bekerjalah dengan paling optimal secara profesional, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat telah ditegakkan, bertebaran kalian, kerja, carilah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Tapi jangan lupa, semua pekerjaan yang kita lakukan hanya untuk kita bisa survive, bertahan di muka bumi ini sampai usia kita berakhir. Sampai di situ saja. Harta yang kita kumpulkan setinggi gunung pun tidak mungkin kita bisa memakannya seluruhnya. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali. Manusia itu selalu membanggakan, inilah hartaku, inilah asetku yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, malaka min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Wahai manusia, tahukah engkau hartamu yang hakiki, yang bisa engkau nikmati, apa yang kau masukkan ke dalam mulutmu, ke dalam tubuhmu hingga keluar darimu, apa yang kau pakai berupa pakaian atau kendaraan hingga usang darimu, atau apa yang kau simpan di langit, engkau sedekahkan di sisi Allah, dan itulah yang akan tersimpan untukmu di hari kiamat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hari Id, hari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja kaum muslimin yang memiliki kelapangan dari harta, maka hendaklah mereka mencari hewan kurban terbaik untuk mengalirkan darah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai adalah ketakwaan di dalam hati kita. Allah berfirman di akhir surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan juga dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di hati kalian. Kemudian di akhir khutbah ini kami mengkhususkan kepada para wanita. Mereka adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kepada para wanita dengan sebaik-baiknya, dan wasiat terbaik yang Allah berikan kepada para wanita yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur dan juga dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminah agar mereka memakai mahkota mereka, memakai perhiasan terbaik mereka, yaitu hijab,
jilbab yang menutupi kepala hingga tubuh-tubuh mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Dengan seperti itu mereka akan lebih jelas identitasnya sebagai seorang mukminah hingga tidak ada yang berani mengganggu mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berikan perhiasan tersebut kepada para wanita. Namun sayangnya orang-orang yang benci dengan Islam, mereka berusaha untuk melepaskan perhiasan tersebut dari para wanita. Maka wahai para wanita, janganlah tertipu dengan bisikan-bisikan orang-orang yang hanya ingin memuaskan syahwatnya, yang hanya ingin menjadikan wanita sebagai objek pelampiasan dari fantasi mereka. Nasallahu salamal afiyah. Wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, dan semua yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini ataukah di hari-hari yang lain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.